Halo guys, selamat datang di Nice Movie. Kali ini kita akan membahas alur cerita film berjudul Ex Machine. Film karya sutradara dan penulis Alex Garland ini tayang perdana pada tanggal 24 April 2015. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan pria bernama Smith dan ia adalah seorang programmer yang bekerja untuk perusahaan mesin pencari bernama Blue Book. Saat itu, Smith mendapatkan pesan email dan menjadi seorang pemenang yang berhak mengunjungi rumah mewah dan terisolasi milik seorang CEO bernama Nathan. Sesampainya di sana, Smith disambut hangat oleh Nathan, lalu diantar menuju kamar tempat tidur Smith untuk beberapa hari ke depan. Nathan mengungkapkan bahwa ia telah membuat sebuah robot humanoid dengan kecerdasan buatan dan Smith akan menjadi unsur manusia dalam tes Turing. Tes Turing sendiri adalah ujian yang menentukan apakah suatu mesin mampu menunjukkan perilaku cerdas yang mirip dengan manusia atau tidak dapat dibedakan dari manusia. Dalam ujian ini, Smith melakukan perbincangan dengan robot humanoid bernama Eva, yang mana robot tersebut sangat mirip dengan manusia dan dikurung di sebuah ruangan. Sementara Nathan mengawasinya dari layar monitor. Nathan ingin Smith menilai apakah Eva benar-benar mampu berpikir dan sadar dan apakah ia bisa berhubungan dengan Eva meski mengetahui bahwa Eva bukanlah manusia. Pada sesi pertama, Smith sangat mengagumi kecerdasan dan kemampuan Eva yang begitu luar biasa. Ia sangat antusias untuk mengetahui bagaimana cara kerja robot tersebut. Namun, Nathan merahasiakan hal itu. Malam harinya, seorang wanita cantik bernama Kyoko membawakan sesuatu ke kamar Smith. Yang menurut Nathan, Kyoko adalah seorang pelayan di rumah itu dan tak bisa berbahasa Inggris. Pada sesi kedua, Nathan ingin menilai bagaimana perasaan Eva terhadap Smith. Eva mulai menanyakan semua tentang pribadi Smith dan ternyata kedua orang tua Smith telah tiada 15 tahun lalu saat mengalami kecelakaan mobil. Saat itu, Eva memicu pemadaman listrik yang menghentikan sementara sistem pengawasan yang digunakan Nathan untuk memantau interaksi mereka, yang memungkinkan mereka berbicara secara pribadi tanpa diketahui. Pemadaman listrik itu juga memicu pemadaman sistem keamanan gedung dan mengunci semua pintu. Selama pemadaman tersebut, Eva memberitahu Smith bahwa Nathan adalah seorang pembohong dan tak bisa dipercaya. You shouldn't trust him. Nathan sedikit kesal dengan pemadaman listrik tersebut dan ia menanyakan apa yang terjadi dengan Smith dan Eva saat listrik padam. Namun Smith tidak mengatakan apa-apa. Menurutnya Eva adalah kecerdasan buatan yang paling sempurna yang pernah ia temui. In a way, it's the best indication of AI. Being interested to see what she'd choose. Nathan menunjukkan sebuah ruangan khusus berisi penemuan-penemuan yang berhasil ia ciptakan. Salah satunya mikrofon yang terdapat di kamera ponsel sehingga ia bisa meretas ponsel di seluruh dunia. Pada sesi ketiga, Eva menunjukkan hubungan yang cocok bahkan cenderung romantis, di mana Eva memiliki ketertarikan dan keinginan untuk melihat dunia luar, bahkan ia memiliki hasrat dan perasaan seksual dengan Smith. Smith mengatakan bahwa kecerdasan buatan tidak perlu dilengkapi seksualitas dan jenis kelamin karena itu sangat membahayakan. Terlebih jika Eva memiliki kesadaran dan mampu menentukan pilihannya sendiri. Namun Nathan menilai hal itu sebagai suatu kewajaran dan pencapaian yang luar biasa apabila Eva benar-benar memiliki kesadaran layaknya manusia. Pada sesi keempat, Smith ingin menguji apakah Eva benar-benar memiliki kesadaran ataukah hanya berpura-pura. Selama interaksi tersebut, Smith akhirnya sadar bahwa Eva memiliki kesadaran layaknya manusia dan saat itu Eva sekali lagi mengatakan bahwa Nathan seorang penipu.
Smith menanyakan hal itu pada Nathan kenapa ia menjadi seorang pemenang dan terpilih menjadi tes Turing di antara banyaknya karyawan lain. Namun Nathan menegaskan bahwa ia bukan seorang penipu dan Smith terpilih karena ia sangat berbakat dalam pembuatan kode-kode algoritma yang dibutuhkan Nathan untuk melengkapi sistem robot androidnya. Pada sesi kelima, Eva membuat Smith heran dengan kemampuannya dalam mendeteksi kebohongan. Di samping itu, Eva akan dimatikan apabila tidak lulus tes karena dianggap tidak berfungsi bagaimana mestinya, dan saat itu Eva minta Smith menyelamatkannya. Mendengar cerita itu, Smith merasa kasihan dan tidak nyaman dengan sikap Nathan yang berperilaku kasar terhadap Kyoko dan Eva. Terlebih ketika Nathan menceritakan bahwa ia akan memperbarui Eva dengan menciptakan robot versi baru dan mematikan kepribadian Eva saat ini. Smith mengajak Nathan minum hingga mabuk dan pingsan, kemudian mencuri kartu keamanannya untuk mengakses kamar dan komputer Nathan. Setelah mengubah beberapa kode, ia menemukan rekaman Nathan yang berinteraksi dengan robot-robot model Android sebelumnya. Smith juga menemukan robot yang gagal uji coba di sebuah lemari. Ia juga mengetahui bahwa Kyoko merupakan robot android. Saat itu Nathan mulai sadar. Smith bergegas ke ruangan lalu mengembalikan kartu keamanan itu agar tidak ketahuan. You dropped it. Sementara itu Smith curiga mungkin ia juga seorang robot android. Smith mengiris lengannya untuk memeriksa dagingnya, namun ia bukanlah seorang robot. Pada sesi ke-6, Smith menjelaskan apa yang akan Nathan lakukan dan Eva meminta Smith untuk membantunya. Mereka membuat sebuah rencana untuk melarikan diri. Dengan membuat Nathan mabuk berat lalu mengambil kartu keamanan dan memogram ulang semua sistem protokol keamanan di gedung itu, dan sementara Eva akan memicu pemadaman listrik tepat pukul 22. Di sore harinya, Nathan mengatakan bahwa besok pagi jam 8 helikopter akan menjemput Smith, tapi sebelum pergi, Nathan menanyakan pendapat Smith mengenai keberhasilan Eva. Namun Smith hanya menunjukkan raut wajah murung. Nathan mengerti bahwa pikiran Smith sedang kacau, yang dilihat dari pantauan CCTV ketika Smith mengiris tangannya dan memukul kaca. Nathan juga saat itu tidak mau minum seolah mengetahui rencana Smith. Dan ternyata Nathan memang sudah mengetahui rencana Smith yang akan melarikan diri dengan bantuan Eva saat memanipulasi sistem keamanan yang ada. Namun tentunya Nathan tidak seceroboh itu. Nathan memberitahu Smith bahwa ia telah mengamati percakapan rahasia Smith dan Eva dengan kamera tersembunyi bertenaga baterai. Nathan juga memberitahu bahwa Eva hanya pura-pura menyukai Smith sehingga Smith bisa membantu Eva melarikan diri. Hal itu menurutnya adalah ujian yang sesungguhnya. Selama ini Eva sukses memanipulasi pikiran Smith dan dengan begitu Eva telah menunjukkan kecerdasan sejati. Saat itu Eva memadamkan listrik yang berarti sudah pukul 22 dan sesuai janji sebelumnya mereka akan melarikan diri. Smith mengungkapkan bahwa ia tahu kalau Nathan mengawasi mereka dan ia akan tetap melakukan rencana itu bagaimanapun caranya. Smith juga mengatakan bahwa ia telah memodifikasi sistem keamanan saat Nathan pingsan sebelumnya karena mabuk dan berhasil membuka semua sistem penguncian di setiap ruangan. Setelah melihat Eva meninggalkan ruangan, Nathan memukuli Smith hingga tak sadarkan diri dan kemudian bergegas menghentikan Eva. Namun Eva tidak menuruti kata Nathan. Eva malah menyerang dan Nathan berhasil merusak lengan Eva. Saat itu dari belakang Kyoko menusukkan pisau dan Nathan tak menyangka akan dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Nathan marah lalu merusak Kyoko, sementara Eva berhasil membunuh Nathan dengan pisau yang sama. Eva lalu memperbaiki dirinya sendiri dengan bagian-bagian dari robot android sebelumnya, menggunakan kulit buatan mereka untuk mendapatkan penampilan persis seperti manusia dan wanita yang sesungguhnya. Eva lalu meninggalkan Smith yang terjebak dalam fasilitas itu. Ia mengabaikan jeritan Smith dan pergi ke dunia luar sambil menikmati alam terbuka. Kemudian pergi menggunakan helikopter yang dimaksudkan untuk menjemput pulang Smith dan film pun selesai.
Kecerdasan buatan atau artificial intelligence disingkat AI digadang-gadang akan menjadi teknologi kunci di masa depan. Namun banyak juga yang ketakutan akan bahaya dari teknologi ini ketika melihat robot yang bereaksi seperti manusia atau komputer yang menampilkan kecerdasan serupa dengan manusia. Terkadang manusia bergurau tentang sebuah masa yang akan datang di mana manusia harus tunduk kepada robot. Bahkan kemungkinan kecerdasan buatan dapat membawa kiamat bagi manusia. Untuk itu perlu kedewasaan dalam menggunakan sebuah teknologi agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Oke guys, terima kasih telah menonton hingga akhir cerita. Sampai ketemu di video selanjutnya.